Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Muhammad Najib Ar-Rasyid dengan NRP 3321600009 dari Prodi B4 Sains Data Terapan PENS tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek 2 dengan mata kuliah Permodelan Statistik dan Probabilitas dengan judul Peramalan pada Data Harga Saham Aneka Tambang TBK periode 2019 hingga 2022 dengan menggunakan metode VAR. Untuk daftar isi dari presentasi ini ialah yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, sumber data, metodologi, hasil dan analisis, serta kesimpulan. Menuju ke bab pertama yaitu latar belakang, ialah metode vektor autoregresif atau VAR adalah salah satu analisis yang digunakan untuk menganalisa data deret waktu. Model umum dari VAR seperti contoh yaitu YT sama dengan A10 ditambah A11 YT kurang 1 plus A12 YT min 1 plus A13 YT min 2 plus A14 YT min 2 plus EYT. Itu untuk sebagai contoh. Lanjut ke bab 2 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah melakukan pemodelan peramalan menggunakan metode VAR atau Vector Autoregression pada data historis harga saham Antam TBK pada periode 2019 hingga 2022. Dan juga untuk mengetahui apakah terdapat variabel-variabel terkait yang berpengaruh terhadap harga saham Antam di masa depan. Sumber data yang saya gunakan ialah data kuantitatif dari historis harga saham Antam TBK periode 2019 hingga 2022 yang saya dapatkan dari website https://idinvesting.com dengan format CSV dan berisikan 734 baris dan 7 kolom. Untuk metodologi dan hasil dan analisis akan saya langsung jelaskan pada laporan project. Langsung ke metodologi, di mana di sini sudah tersedia flowchart, di mana langkah-langkah yang saya lakukan dalam metode VAR pada data saham. Di sini kita awali dari start, kemudian yaitu library. Kita memilih library yang kita gunakan atau package yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan processing data, deklarasi variabel, visualisasi plot, uji stasioner, estimasi menggunakan VAR, model diagnostik, ARCH test, uji normalitas, uji stabilitas simulasi, respon impuls, peramalan menggunakan VAR, hasil model VAR, dan diakhiri dengan N. Lanjut, untuk variabel yang saya gunakan ada 5. Yang pertama adalah tanggal, yaitu yang berbentuk numerik. Dan yang kedua pembuka yang berbentuk numerik juga. Yang ketiga berbentuk terakhir, variabel terakhir juga berbentuk numerik. Tertinggi juga berbentuk numerik, dan terakhir terendah juga berbentuk numerik. Untuk library yang saya gunakan ada 10 yaitu VARS, Filter, T-Series, DStudio, Forecast, Tidyverse, XGBoost, DPLIR, Logbedit, dan XDS. Untuk metode yang saya gunakan, di sini saya menggunakan aplikasi RStudio dan bahasa pemrograman R dalam melakukan peramalan dan perhitungan metode VAR pada data saham Antam periode 2019-2022. Untuk metode yang saya gunakan di sini, yang pertama adalah preprocessing data, yaitu saya melakukan interpretasi data pada RStudio, membaca data, melakukan mutasi pada data, dan mendeklarasi variabel. Selanjutnya saya melakukan plotting, di mana saya melakukan plotting time series
pada data untuk mengetahui dan menganalisa setiap variabel data. Selanjutnya, melakukan uji stasioner pada variabel yang digunakan dalam pemodelan dan peramalan VAR bertujuan untuk mengetahui nilai yang ada pada variabel ini terhadap p-value-nya dengan kondisi alfa 0,05. Dan juga menentukan variabel mana yang lolos dan dapat dilakukan di uji VAR selanjutnya. Selanjutnya adalah estimasi panjang lag, yaitu untuk menemukan estimasi parameter model VAR berdasarkan nilai AEC terkecil pada variabel yang kita pilih. Selanjutnya melakukan estimasi model VAR yang pertama. Selanjutnya melakukan uji ARCH digunakan untuk menguji volatilitas dalam deret waktu untuk peramalan di masa depan. Selanjutnya, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui nilai residual pada variabel terpilih. Selanjutnya, uji stabilitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya putus struktural berdasarkan jumlah residu rekursif. Selanjutnya, melakukan simulasi yaitu menggunakan 3 metode yaitu Granger, FEVD, dan IRF. Selanjutnya, melakukan peramalan menggunakan metode VAR. Untuk hasil dan analisis akan saya lanjutkan menuju ke RStudio. Baik. Untuk baris kode pertama ini ialah baris kode yang saya menginterpretasikan library yang akan saya gunakan. Di sini terdapat 10 library yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk perhitungan model akurat itu digunakan library selain VARS dan forecast. Karena untuk library VARS dan forecast itu digunakan untuk melakukan pemodelan VAR dan peramalan metode VARS. Untuk baris selanjutnya yaitu saya mendeklarasikan atau menginterpretasikan data historis Antam 1 ini yang sudah saya download dan saya simpan pada device di directory D yang berbentuk CSV sebagai data A. Nah, untuk data A sama dengan min1 ini adalah kondisi di mana saya akan menghilangkan satu kolom yang pertama yaitu 1 titik-titik tanggal. Selanjutnya baris data B, yaitu saya membaca lagi data historis Antam 1 yang sudah saya download, akan tetapi saya interpretasikan atau saya deklarasikan dalam kondisi beda, di mana penamaannya saya ubah menjadi data B, dan saya melakukan mutasi di mana yang sudah saya hilangkan, yaitu ini kolomnya, 1 titik tanggal ini, akan saya buat sebuah kolom baru di mana namanya adalah date dengan isi yaitu tanggal, bulan, dan tahun yang disesuaikan dengan isi dari tanggal ini. Selanjutnya kita akan cek. Selanjutnya saya mendeklarasikan data yaitu sebagai data frame dari data gabungan dari data B dan data A. Untuk head data di sini yaitu menampilkan data paling atas. Jadi data A dan data B sudah berbentuk data frame dengan penamaan yaitu data. Jadi kita lihat ini sudah gabungan antara data B dan data A. Selanjutnya saya melakukan data frame lagi pada data, yaitu saya memilih data frame ini dengan isian kolom yaitu date atau data yang
diambil dari data pada kolom date. Untuk pembukaan, dengan nama kolom pembukaan itu diambil dari data dari kolom pembukaan titik 1. Dan ini begitu seterusnya. Dan data XDS ini data akan ditampilkan urut 2 dari 5 kolom dan by data 1. Jadi berdasarkan data 1. Dan ditampilkan hasil seperti ini. Yaitu karena head, yaitu yang paling atas, di mana data kurung siklus 1 ini sebagai date. Setelah itu kolom 2 sampai 5 ini yaitu kolom pembukaan, terakhir, terendah, dan tertinggi. Setelah itu saya melakukan time series plot, di mana di sini kita dapat lihat untuk yang garis biru yaitu pembukaan, garis oranye itu terakhir, terendah, dan tertinggi. Ini. Nah, untuk analisisnya, di mana terdapat tren peningkatan dan penurunan pada data historis harga antam. Pola musiman terjadi apabila deret waktu dipengaruhi oleh faktor musiman seperti waktu dalam setahun atau hari dalam sebulan. Pada data PBK, karena saya memilih harga historis saham biasa dipengaruhi oleh harga pembuka dan terakhir, bukan tertinggi atau terendah. Di sini menunjukkan kenaikan yang signifikan, di mana start awal pada level angka 750-an. Untuk start levelnya pada angka 745-750-an di sini. Dan untuk yang paling tingginya yaitu hampir 1000, atau sekitar 995-an. Kita anggap sebagai 1000. Kita bulatkan. Meningkat. Sehingga di mana masih terdapat tren juga penurunan pada beberapa triwulan pertengahan tahun 2020 hingga 2021. Tren penurunan sangat signifikan di mana dari level atas 1000 atau yang saya maksud 995 turun hingga level di bawah kurang dari 400. Jadi dari 995 mencapai 1000 dari yang tertinggi itu sampai ke terendah di bawah 400. Jadi sekitar 348. Nah, ini terjadi dikarenakan untuk akan tetapi hanya bersifat sementara dikarenakan triwulan setelahnya harga saham mulai merangkak naik kembali ke level atas, yaitu ke level di angka 1000-an pada akhir bulan 2021. Pada semua aspek dari pembuka, terakhir, terendah, dan tertinggi sudah kembali mencapai level puncak. Tren ini kemungkinan disebabkan karena kemampuan daya beli dari masyarakat sendiri terhadap investasi jangka panjang saham dan juga adanya pengaruh dari stabilitas harga emas dunia. Siklus juga terjadi ketika data menunjukkan naik turun atau fluktuasi secara tidak tetap. Biasanya disebabkan oleh kondisi ekonomi dari suatu negara dan juga berkaitan erat dengan harga emas dunia yang sewaktu-waktu bisa berubah diakibatkan oleh politik, krisis, ekonomi, resesi, dan perang pada suatu negara. Selanjutnya saya akan melakukan uji stasioner. Di sini saya menggunakan PP test, di mana di sini saya juga mendeklarasikan variabel-variabel yang saya gunakan, yaitu ada 4 utamanya, yaitu PPK atau pembuka, terakhir, data terakhir, TRND sebagai terendah, dan TTG sebagai tertinggi.
Setelah itu saya langsung melakukan PP test, di mana di sini menghasilkan hasil yaitu variabel TRKH memiliki nilai kecil dibandingkan dengan p-value. P-value alpha yaitu 0,05, akan tetapi untuk variabel TRKH atau terakhir memiliki nilai 0,01. Begitu juga di PBK masih di bawah alpha, jadi sangat signifikan 0,01 p-value-nya. TRNJ juga seperti itu. Dan TTG juga masih seperti itu, yaitu 0,01. Selanjutnya saya melakukan estimasi panjang lag optimal, di mana saya melakukan pemeriksaan lag digunakan untuk menentukan panjang lag optimal yang digunakan dalam analisis selanjutnya dan menemukan estimasi parameter untuk model vektor autoregresif atau VAR. Di sini nilai acuannya yaitu pada AIC atau Aggregate Information Criterion. Di sini saya deklarasikan sebagai V1. Di sini saya memilih variabel PPK atau pembuka dan DRKH yang terakhir atau terakhir. Di mana lag select-nya saya maksimalkan yaitu 10 kali. Di mana menghasilkan seperti ini. EIC 8, 3, SC 3, FPI 3. Nah, dari hasil di atas menunjukkan bahwa AIC masih kecil, cenderung kecil. Karena dia kurang dari 2,26i atau min 16. Jadi dia masih cenderung kecil untuk nilai dari AIC variabel PPK dan DRKH, sehingga saya asumsikan bahwasanya variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Setelah itu saya melakukan permodelan VAR pertama di mana model 1 yaitu V1 dengan p-value-nya itu saya masukkan 2. Setelah itu saya summary atau saya buat ringkasan di mana menghasilkan seperti ini. Untuk analisanya yaitu hasil pemodelan didapatkan model VAR yaitu variabel PBK adalah PBK 1 tambah TRKH1 tambah PBKL2 tambah TRKH2 plus konstan. Dengan nilai p-value kurang dari 2.2i min 16 dan nilai residual error 81.75. Untuk variabel TRKH didapatkan model seperti ini yaitu TRKH sama dengan PBK L1 tambah TRKH L1 tambah PBK L2 tambah TRKH L2 plus konstan. Di mana nilai p-value-nya masih kurang dari 2.2i dan nilai residual error-nya 101,4. Selanjutnya saya melakukan uji ARCH di mana uji ini digunakan untuk menganalisis volatilitas dalam deret waktu untuk meramalkan volatilitas di masa mendatang. Di sini untuk tesnya dari model 1 saya Lex multivariatnya itu 10. Di mana didapatkan hasil yaitu untuk C-square-nya yaitu 474 dan nilai p-value-nya masih kurang dari 2.2i atau masih p sama dengan 2 atau di bawah alpha 0,05, menunjukkan bahwa tidak terjadi multiplier pada homoskedasitas pada uji stasioner univariat. Uh, ya.
Selanjutnya saya melakukan uji normalitas di mana di sini coding norm 1, interpretasi norm 1, normalitas 1, normality test model 1, multivariate only. Di sini menghasilkan GB test untuk residualnya C-square-nya 367497 di F4 p-value masih kurang 2.2i. Skewness only multivariate itu C-square-nya 2060,1 di F-nya 2, p-value-nya kurang dari 2.2i. Kurtosis di sini C-square-nya 365437, di F-nya 2, p-value-nya masih kurang dari 2.2i. Tandanya dari hasil di atas terlihat bahwa residual dari model memiliki p-value kurang dari 0,05 atau terdistribusi normal. Setelah itu saya melakukan uji stabilitas di mana di sini digunakan untuk melihat apakah terjadinya putus struktural dari data residual rekursif. Sini karena data ini tidak melebihi dari garis merah, itu menandakan bahwasanya dia lolos atau dia tidak terjadi pemutusan struktural. Selanjutnya uji kausalitas di mana pengujian untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel dalam sistem vektor autoregresif. Bertujuan untuk melihat pengaruh antar berubah baik jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah Granger, di mana model 1 kausnya adalah dari variabel PPK. Didapatkan hasil seperti ini. H0, Granger causality, H0, PPK, do not Granger cause, TRKH. Untuk instannya H0, no instantaneous causality between PPK dan TRKH. Jadi maksud dari tersebut ialah menunjukkan bahwa variabel PPK tidak menjadi penyebab dari variabel TRKH. Tidak terdapat pengaruh perubahan antar variabel. Selanjutnya saya menggunakan Granger lagi untuk causality model dari variabel TRKH dan didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk hasil analisanya yaitu menunjukkan bahwa variabel TRKH tidak menjadi penyebab dari variabel PPK. Tidak terdapat pengaruh perubahan antar variabel. Mungkin karena variabel granular ke variabel daripada variabel kehubungan kelompok akan lebih signifikan. Selain itu saya melakukan respon impuls di mana ini digunakan untuk melihat respon dari PBK, variabel PBK. Dan menghasilkan seperti ini juga TRKH, tetapi ini hanya tidak serta-merta harus digunakan. Lanjut ke uji FIVD, yaitu untuk menghitung dekomposisi varian kesalahan perakiraan dari VAR. Dekomposisi varian kesalahan perakiraan didasarkan pada matriks koefisien respon impuls ortogonal. Jadi untuk FEVD1 di sini saya akan menampilkan 10 data teratas dari PPK, di mana menghasilkan seperti ini matriks untuk perakiraan kesalahan didasarkan dari respon impuls dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya langsung menuju ke peramalan menggunakan metode VAR. Jadi untuk yang terakhir ini adalah melakukan atau memperkirakan menggunakan metode VAR, di mana untuk time series-nya yaitu time series horizon, di mana saya akan memperkirakan kemungkinan 12 bulan ke depan
atau perakiraan setahun penuh. Di mana forecast di sini adalah perakiraan predik model 1 head 12 karena 12 bulan dan G-bar-nya itu sekitar 0,95 atau tingkat kepercayaan signifikansi 95%. Sini name-nya adalah PBK, BK. Forecast di sini menghasilkan data seperti ini. Dan untuk ini adalah perkiraan untuk forecast variabel TRKH atau terakhir. Dan untuk forecast-nya di sini seperti ini. Terdapat 12 sama seperti bulannya. Untuk perakiraan hasilnya seperti ini. Baik, lanjut kembali ke PPT. Menuju akhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan perhitungan peramalan dari metode VAR tadi yaitu variabel yang dipilih adalah variabel PBK atau pembukaan dan TRKH atau terakhir. Dalam beberapa uji sebelum peramalan, metode VAR yaitu seperti uji stasioner, ARCH, normalitas dan stabilitas, nilai residual kecil atau bisa dikatakan terdistribusi dengan normal dan nilai dari variabelnya itu lebih kecil dari p-value statistik 0,05 atau 2,26i min 16. Sehingga variabel tersebut signifikan untuk dilanjutkan dalam pemodelan VAR. Untuk kesimpulan dari dua hasil time series atau forecast dari forecast PBK maupun TRKH, di sini hasil model peramalan VAR pada variabel PBK dan TRKH selama 12 ke depan menunjukkan tren fluktuasi, di mana level harga saham terendah itu di bawah 400 dan tertinggi di atas 800. Akan tetapi hasil masih kurang optimal dikarenakan keterbatasan data pada periode 22 dari data harga historis saham aneka tambang TBK. Sekian presentasi proyek 2 dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.